adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berkumpul lagi nih untuk bersama-sama ibadah IMPA pada tanggal 17 Januari 2021. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, hari ini Kak Desi tidak sendirian adik-adik. Kak Desi akan ditemani dengan Kak Tabita yang akan mengiringi kita dengan piano. Adik-adik, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi di Kidung Ceria 25 dengan judul Mari Kita Bergembira. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan kami yang hari ini bertugas ya Bapa. Tuhan berkati dan kiranya pelayanan kakak-kakak layan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 46 yang berjudul Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan namanya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Udah siap ya adik-adik? Jangan lupa Alkitabnya juga adik-adik siapkan, oke? Kalau sudah siap, sekarang kita sama-sama memanggil kakak-kakaknya yang akan membawa cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau satu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Adik-adik ikutin kata-kata Kak Joya ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kami dapat berkumpul dalam ibadah IMPA secara online ini. Tuhan Yesus,
berkati kami. Kami mau mendengar dan juga membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami bisa selalu mengingat dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mana coba Alkitabnya? Pasti ada Alkitab dong di rumahnya. Mana coba keluarin dulu Alkitabnya. Kak Joya mau lihat, coba mana Alkitabnya. Angkat dulu coba Alkitabnya mana. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dulu ya. Kakak Joya yang akan membacakan. Kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh baca bareng nih sama Kak Joya ya. Tapi kalau yang belum bisa baca bareng sama mama papanya ya. Oke, sekarang firman Tuhannya terambil dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Oke, kita buka dulu dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sudah adik-adik? Sudah? Kak Joya akan bantu membacakannya ya. Kakak bacakan ya adik-adik. Dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang ia telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai lelaki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan yang sesudah puas minum itu, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu membuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itulah mereka menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Nah, demikianlah adik-adik ayat Alkitab pada minggu ini. Oh iya adik-adik, Kak Joya juga mau mengucapkan selamat tahun baru ya adik-adik. Sekarang udah 2021 nih, walaupun kakak belum ketemu sama adik-adik juga di gereja, tapi kita harus tetap semangat IMPA ya. Oke, sekarang kita masuk dalam inti cerita Alkitab pada minggu ini. Nah adik-adik, jadi suatu ketika Tuhan Yesus bersama ibunya Maria dan juga murid-murid Yesus pergi nih ke suatu kota, namanya itu kota Kana yang ada di daerah Galilea. Nah di sana itu sedang ada pesta nih adik-adik, sedang ada pesta perkawinan yang cukup besar di sana. Nah pestanya itu berlangsung sekitar 7 hari adik-adik. 7 hari kira-kira berapa minggu coba? 1 minggu. Nah ketika ada pesta di sana, tamunya kan banyak nih adik-adik. Nah, suatu ketika Ibu Yesus, Maria,
dia tuh mendengar di belakang ada keluhan nih dari beberapa pelayan yang ada di sana. Mereka bilang bahwa mereka kehabisan stok dari air anggur. Nah, di sana kan banyak makanan dan minuman nih adik-adik. Nah, terus mereka kehabisan minumannya. Kalau mereka kehabisan minumannya, nanti mereka malu sama tamu-tamu yang datang. Jadi nanti kalau minumnya habis, mereka minum apa dong? Nanti tamu-tamunya gimana? Gitu kan, mereka ketakutan dan malu adik-adik. Lalu akhirnya Ibu Yesus, Maria menghampiri Yesus nih adik-adik. Nah, Ibu Yesus ini meminta Tuhan Yesus untuk menolong masalah yang ada di belakang, kehabisan minuman tersebut. Nah, tapi sebelumnya Tuhan Yesus tuh bilang kalau Tuhan Yesus tuh belum siap untuk melakukan kehendaknya di depan orang-orang. Nah, tapi Yesus tuh ingat, dia tuh juga harus patuh adik-adik sama orang tuanya. Akhirnya Tuhan Yesus pun menerima ajakan dan permintaan dari Ibu Yesus, Maria. Lalu mereka pun menghampiri para pelayan tersebut tuh adik-adik yang ada di belakang di tempat penyimpanan minuman itu. Nah, lalu Yesus melihat di sana ada 6 tempayan nih adik-adik seperti ada yang digambar ini. Nah, tempayan itu apa sih Kak Joy? Nah, tempayan itu pokoknya tempat penyimpanan besar. Kalau zaman sekarang sih kalau kita bilang mah ember kali ya, yang besar gitu. Tapi embernya yang besar adik-adik, tempat penyimpanan. Nah, semua tuh isinya kosong tuh adik-adik. Udah gak ada airnya, air anggurnya. Nah, lalu akhirnya Yesus pun memberanikan diri. Ia berkata kepada para pelayan tersebut, isikan tempayan-tempayan tersebut. Akhirnya pelayan-pelayan tersebut pun menuruti apa kata Yesus. Akhirnya diisi tuh tempayan-tempayannya adik-adik sampai penuh. Nah, ketika sudah penuh dan diciduk, diambil airnya, lalu akhirnya diberikan nih kepada pemimpin pesta, ke pemelai laki-lakinya, dicobain rasanya gimana. Kan itu dari air biasa gitu, bagaimana bisa jadi anggur kan. Akhirnya pas dicoba udah berubah menjadi anggur adik-adik, dari yang air menjadi anggur. Lah, kok bisa? Nah, itu tuh hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Akhirnya setelah dicoba anggurnya tersebut, ternyata rasanya sangat enak loh adik-adik. Anggurnya juga kualitasnya baik dan pesta di sana pun berlangsung kembali dengan aman dan mereka pun menikmati adik-adik anggurnya. Katanya enak di situ. Dan disitulah dimana Tuhan Yesus pertama kali menampakkan mujizatnya tuh adik-adik, menampakkan kemuliaannya di depan murid-murid dan orang-orang yang ada di sana pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dan Mesias kita. Nah, adik-adik gimana nih tadi ceritanya? Tentang apa saja hayo yang bisa kita ambil dari firman Tuhan minggu ini? Nah, pertama kita inget-inget nih, tadi kan Ibu Yesus Maria meminta tolong kepada Yesus nih untuk membantu orang-orang yang ada di belakang. Tapi Tuhan Yesus nggak mau tadinya, ia menolak karena merasa belum siap. Nah, tapi Tuhan Yesus ingat, dia itu harus patuh dan hormat sama orang tuanya. Nah, makanya ia pun menerima dari permintaan ibunya tersebut dan menolong orang-orang yang kehabisan anggur tersebut. Nah, yang kedua, kalau adik-adik bisa ingat dan lihat nih, tadi para pelayannya mau aja kan disuruh sama Yesus nih untuk masukin air yang penuh gitu ke tempayannya tersebut. Padahal mereka juga tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Kan Tuhan Yesus cuma tamu doang di pernikahan itu, tapi mereka mau menuruti. Akhirnya setelah mereka mau menuruti, akhirnya airnya berubah deh jadi anggur.
dan mereka sudah tidak ketakutan lagi akhirnya. Coba kalau mereka itu nggak mau mengiyakan apa kata Yesus, pasti nanti tetap gak jadi dong, iya kan? Nah, gitu tuh. Yang terakhir nih, yang paling pentingnya, semisalkan nih, kalau misalkan adik-adik nih lagi ada masalahnya tuh kayak adik-adik sakit atau adik-adik berantem sama temannya, sama adik kakaknya, atau abis dimarahin sama mama papanya karena nakal atau nggak mau makan, terus adik-adik merasa sedih, terus adik-adik bingung harus bagaimana. Nah, adik-adik harus ingat, adik-adik doa aja sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus bantu adik-adik supaya adik-adik itu bisa ditenangkan hatinya dan masalahnya pun selesai dan bisa berteman kembali, bisa akur lagi. Dan juga kalau misalkan adik-adik nih pengen dapat mainan baru, terus tapi nilai adik-adik kan juga di sekolah harus bagus dong, iya kan? Biar nanti mama papanya seneng dan mau belikan adik-adik mainan baru kan, atau ajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya yang deket-deket aja kan, sekarang masih pandemi nih, jalan-jalan ke taman keliling komplek aja gitu, di sepedahan gitu kan, biasanya kan gak boleh keluar rumah tuh. Nah, adik-adik doa tuh sama Tuhan Yesus, Tuhan gitu, tolong berkati aku, semoga aku bisa diberikan nilai yang bagus, biar bisa diberikan mainan dan bisa sembuh dari sakitnya, segala macem. Nah, kayak gitu Tuhan denger loh adik-adik, walaupun doa adik-adik belum terkabulkan atau langsung jadi dapat mainan, langsung sembuh, atau langsung tiba-tiba kok udah baikan sama mama papanya, sama temennya, sama saudaranya. Tapi adik-adik percaya ya bahwa Tuhan Yesus tuh denger loh doa adik-adik. Adik-adik tuh juga dilihat sama Tuhan Yesus tuh, adik-adik sungguh-sungguh gak nih doanya, gak hanya cuma sekali dua kali, perlu berkali-kali adik-adik, biar Tuhan Yesus tuh percaya bahwa adik-adik itu tekun ya dalam doanya. Dan juga adik-adik tuh harus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap keadaan. Kalau adik-adik senang, adik-adik juga mengucap syukur sama Tuhan, jangan hanya senang-senang aja terus lupa sama Tuhan. Adik-adik doa, Tuhan terima kasih, aku sudah diberikan nilai yang bagus, aku diberikan mainan, aku dikasih makanan yang enak dan secukupnya, seperti itu. Nah, adik-adik gimana? Ingat-ingat ya kata Kak Joya tadi, adik-adik harus rajin berdoa. Tuh, doa itu gampang kan adik-adik, yang penting adik-adik juga ingat doa nih ketika mau makan, bangun tidur berdoa juga tuh. Kalau adik-adik lagi belajar juga perlu berdoa loh adik-adik, biar materinya itu apa yang adik lagi pelajari itu bisa masuk dan diingat sama adik-adik kan, nanti adik-adik juga yang pinter. Oke, bisa ya adik-adik, oke? Nah, sekian dulu nih firman dari Kak Joya saat ini. Jadi intinya kita itu harus mengandalkan Tuhan Yesus di setiap keadaan ya. Dan juga harus rajin berdoa tentunya. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita itu mau menutup firman pada minggu ini. Oke, kita satu dalam doa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus, semoga firman yang disampaikan oleh kakak layan kami dapat selalu kami ingat dan kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Amin adik-adik. Nah adik-adik gimana nih? Impa kalau nggak ada aktivitas gak seru dong. Nah sekarang kita mau aktivitas nih adik-adik. Nah yang perlu disiapin bahan-bahannya yang gampang aja sih, yang ada di rumah aja. Adik-adik siapin pertama gunting, tapi adik-adik harus hati-hati ya, diawasin sama mama papanya atau mama papanya aja yang pakai ya. Terus adik-adik siapkan juga kertas warna, bisa berwarna-warni juga. Terus siapin juga lem kertas, oke, atau enggak selotip dan double tip juga bisa. Lalu selanjutnya bisa spidol ataupun ballpoint, pensil juga bisa. Nah, sama yang terakhir adik-adik bisa siapkan sumpit atau stik es krim di rumah kalau punya. Kalau nggak ada, pakai bolpen atau pensil aja nggak apa-apa, boleh. Oke, siapin dulu ya itu adik-adik. Nah, pertama-tama kita tuh buat dulu nih, kita gunting dulu nih. Kita gunting kertas warnanya tadi jadi bentuk hati. Nah, seperti yang ada di gambar ya adik-adik, bentuk hatinya itu ada 4. Boleh warna-warni, boleh satu warna, terserah seadanya adik-adik di rumah gimana. Nah, kalau sudah jadi hatinya ada 4 buah, lalu ditempelin nih adik-adik tuh. Hati-hatinya semua di kertas gini, ditempel jadi satu. Tuh, jadi kayak membentuk kelopak bunga ya. Nah, kalau sudah, nanti belakangnya ditempel nih, bisa pakai selotip atau pakai double tip. Tuh. Nah, selanjutnya kertas berikutnya kita buat potongan lingkaran. Nah, kita buat lingkaran kayak gini nih, kayak yang di gambar juga. Kalau sudah dibuat lingkarannya, kita bentuk deh, kita gambar senyum, ada matanya, ada mulutnya. Tuh, jadi menggambarkan adik-adik senang. Nah, di belakangnya juga dikasih nih double tip atau selotip kalau punya di rumah ya. Kalau sudah semuanya, nih kertas yang tadi, yang hati yang sudah kita tempel ini jadi satu, kita tempelkan nih bulatan senyumannya ini. Tuh, kita buka dulu ya. Nih kita buka double tipnya, lalu kita tempelkan ini di bagian tengah. Tuh, kita tempel bagian tengah gini. Nah, jadi adik-adik seperti ini. Lucu ya, tapi belum selesai. Nah, lanjut. Tadi kita buat juga nih potongan lain kertasnya itu kita bentuk persegi panjang aja nih bentuknya. Simple aja, persegi panjang, ukurannya bebas sesuai keinginan adik-adik. Nih. Kalau sudah, nah ini untuk tulisannya. Kalau adik-adik yang sudah bisa menulis, bisa adik-adik tulis sendiri nih nanti kata-katanya. Kalau misalkan yang belum bisa menulis, bisa dibantu sama mama papanya atau kakaknya atau sama mama opanya nih ya. Nih nanti adik-adik tulis nih kata-katanya. Aku selalu mengandalkan Tuhan Yesus, seperti yang ada di foto ini. Tuh, ini biar adik-adik selalu ingat nih. Aku selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap keadaan. Setelah itu, nanti yang bunga tadi ini, yang ada senyumannya ini, adik-adik tempelkan nih di tengah sini tuh. Terus yang ininya di bawah sini, gitu. Sekarang kakak tempelkan juga nih ya, yang punya kakak. Nih, buka dulu double tipnya. Nih, kalau pakai double tip. Tuh, tempel dulu. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini. Nah, lanjut sama yang tulisannya ini nih, yang kotak, yang persegi panjang ini. Tuh, kita buka lagi lemnya, lalu kita tempelkan di bawahnya sini. Tuh, kalau adik-adik mau kasih nama juga boleh banget loh adik-adik. Nanti ditambahin nama adik-adik. Tuh, jadi deh adik-adik. Gimana? Lucu kan? Tuh, adik-adik bisa
kasih warna-warni, ataupun kalau misalkan cuma satu warna juga nggak apa-apa, nanti bisa diwarnai nih adik-adik kalau mau. Atau kasih corak-corak biar makin lucu, biar makin bagus. Nah, buat aktivitasnya adik-adik sudah jadi seperti ini, nanti minta tolong sama mama papanya untuk fotokan nih adik-adik dengan wajah yang senyum juga. Foto dengan hasil aktivitasnya ini nih. Tuh, jangan lupa senyum. Jadi kakak juga mau lihat nih aktivitas adik-adik. Adik-adik tadi dengerin nggak apa kata kakak tadi, cerita kakak tadi, terus aktivitasnya dikerjakan dengan baik gak? Kak Joya mau lihat nanti. Pasti hasil karya adik-adik kakak percaya bagus-bagus kok. Pasti lucu-lucu. Kakak mau lihat nanti nih. Nanti fotonya bisa dikirimkan ke kakak kalian sektor masing-masing. Nanti pasti Kak Joya lihat. Nanti Kak Joya tunggu loh ya hasil karya adik-adik gimana nanti. Oke, bisa kan? Gampang kok ini buatnya juga ya. Dengan bahan-bahan yang ada di rumah aja ya adik-adik, kalian gak perlu beli atau apa. Pokoknya sebisanya adik-adik, yang penting jadi bentuknya kayak gini. Oke, warna bebas juga, ininya juga bebas mau apa aja. Oke, bisa adik-adik. Sekian dari Kak Joya pada minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengar juga. Dan juga jangan lupa ya firman Tuhan yang tadi Kak Joya sampaikan tentang perkawinan di Kana, cerita tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur dan juga mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Adik-adik ingat ya, dan adik-adik lakukan juga. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Nah, untuk respon firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus dari Kidung Ceria 241. Oke, udah siap ya? Kita bagi gerakan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini. Pertama, itu tentang persembahan. Persembahan adik-adik bisa bersama mama papanya yang nanti akan munculkan nomor rekening gereja GPIB Sebaot. Atau enggak, adik-adik juga bisa menitipkan ke kakak layan di kosek di sektor adik-adik. Oke. Nah, yang kedua, tadi ada aktivitas dong dari kakak-kakaknya. Aktivitasnya jangan lupa adik-adik kerjakan ya. Nanti adik-adik kalau sudah mengerjakannya, adik-adik bisa kumpulkan itu ke kakak-kakak yang akan nanti kita munculkan juga nomor HP-nya di akhir video ini, atau juga ke kakak-kakak yang melayani di sektor adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk terus menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, adik-adik jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan supaya adik-adik bisa sehat. Dan jangan lupa adik-adik juga minum susu, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, makanan juga harus dihabisi, susu juga harus dihabisin supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Kalau begitu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan ibadah ini memberkati kami dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Tuhan Yesus berkati mama papa dan keluarga besar kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIBC Baot Bogor. Juga Tuhan berkati kiranya setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan bisa memberkati juga untuk semua orang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya di kota Bogor ya Tuhan. Tuhan berkati kota Bogor, Tuhan berkati Indonesia, dan apa yang sedang kami pergumulkan pada saat ini, terutama dalam penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kesehatan, semua orang ya Bapa yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya, dan agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarganya dan beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi untuk lagu penutup Tuhan Allah Berserta Engkau dari Kidung Ceria 358. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.